Bab 52. Aileen baru-baru ini asyik merasakan detak jantung naga sendirian. Jantung. Naga berdetak bahkan jika dia tidak makan apapun. Berdebar. Oh. Itu berdetak. Gedebuk. Itu berdetak lagi. Meskipun sangat lambat, itu terus berdetak. Meski denyut nadinya terlalu lemah untuk mengumpulkan mana, Aileen sangat senang karena jantung naga sedang berdetak. Ini semua berkat manusia yang luar biasa. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan manusia luar biasa itu? Aku, Aileen Pritani, si naga hitam besar, harus merawatnya. Saat pikirannya beralih ke Sejun, Aileen menjadi penasaran dengan apa yang dia lakukan. Dia mungkin telah menggunakan barang-barang tak dikenal yang berpotensi berbahaya untuk sementara waktu. Atau dia mungkin sedang makan sesuatu yang enak sendirian. Mustahil. Aku tidak bisa memaafkan itu. Makan sesuatu yang enak tanpa dia. Pikiran itu saja membuatnya marah. Pada waktu itu. Hah? Prestasi, rekreasi hidangan yang terlupakan, potato matang, telah dicapai. Di menara. Prestasi, rekreasi hidangan yang terlupakan, matang, telah dicapai di menara. Hehehe. Dia membuat ulang hidangan baru untukku. Manusia luar biasa itu. Melakukan sesuatu yang luar biasa lagi. Aku harus segera memintanya. Aileen buru-buru berlari ke bola kristal. Namun, ada lebih dari 1000 peringatan yang belum dibaca. Harap atur lansiran Anda. Alarm bola kristal menyela Aileen. Aduh. Saya sibuk. Aileen dengan cepat melewatkan alarm tanpa membacanya. Di antara mereka, ada peringatan bahaya, tetapi dia dengan cepat melewatkannya, bertekad untuk makan hidangan baru secepat mungkin. Kemudian, hehehe. Biarkan aku, Aileen Pritani, sang naga hitam besar, melihat apa yang telah dibuat oleh manusia yang luar biasa. Aileen buru-buru memeriksa melalui bola kristal untuk melihat apa yang sedang dimakan Sejun. Saat perut Sejun agak kenyang, administrator menara telah datang. Ngiler mendengar rumor matang dan potato matang. Sebuah pesan dari Aileen muncul. Kamu seharusnya menjawab ketika aku meneleponmu sebelumnya. Semuanya dingin sekarang. Administrator menara mengatakan mereka sedang sibuk. Baiklah. Beri aku misi. Sebuah pencarian telah dibuat. Quest, sajikan hidangan matang dan hidangan potato matang kepada administrator menara. Hadiah, Aileen memakan makanannya dengan sangat nikmat. Jika ditolak, Aileen akan sangat kecewa. Ada pot yang ditutup dengan tutup di dalam gua. Kamu bisa mengambilnya. Dengan kata-kata Sejun, pencarian selesai. Administrator menara sangat berterima kasih karena membiarkannya makan sesuatu yang enak. Administrator menara mengatakan itu sangat manis dan dia penuh energi. Penuh energi? Itu pasti karena dia memakan power sweet potato dan power potato. Sejun dan para hewan juga dipenuhi dengan energi saat ini. Itu benar. Makan banyak. Setelah makan siang dan tidur siang bersama Theo, kelinci hitam, dan Cuengi, Sejun mulai menanam sisa batang ubi yang tidak bisa ia selesaikan di pagi hari. Sore harinya, kelinci-kelinci lain yang telah menyelesaikan pekerjaannya bergabung bersama untuk menanam kecambah ubi jalar dengan cepat. Menyelesaikan ladang ubi jalar. Anda telah membuat ladang ubi jalar seluas 2.500 meter persegi. Kamu telah memperoleh 5.000 poin pengalaman. View. Itu selesai. Sekarang ke ladang bawang. Saat Sejun hendak pindah ke ladang bawang. Peng. Kelinci hitam memanggil Sejun untuk menarik produk air. Mengerti? Saat Sejun turun ke gua, dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat. Sebelumnya di depan kolam. Itu adalah jaring yang terbuat dari jerami. Apakah kalian yang membuat ini? Saat Sejun bertanya sambil melihat kelinci abu-abu itu berbunyi. Bilik.
Bimik. Piyong. Hah? Di antara kelinci abu-abu yang mengangguk menanggapi pertanyaan Sejun. Ada juga seekor kelinci bertitik merah. Tepatnya, itu menempel tepat di sebelah kelinci arsitek. Dia ingin bertanya apa yang terjadi dengan kelinci sabit, tapi dia masih muda. Pada usia ini, pikirannya akan bolak-balik beberapa kali sehari. Sebaliknya, dia berpikir bahwa dia harus memberikan wortel kepada kelinci sabit sebagai tanda kenyamanan ketika berdebar. Peng! Kelinci hitam memanggil Sejun saat masuk ke kolam dengan jaring. Aku akan masuk sekarang. Oke. Sejun meraih tali itu. Sesaat kemudian, peng! Peng! Ada isyarat untuk menarik tali 2 kali. Kerekan? Jaringnya sangat berat sehingga pasti menangkap banyak. Sejun menarik jaring dengan sekuat tenaga. Untungnya, dari tengah, kelinci hitam membantu mengurangi bobot dengan memindahkan produk air yang tertangkap jaring ke kolam. Dengan cara ini, sekitar 100 piranha dan udang karang ditarik dengan jaring. Itu sulit, tetapi lebih mudah menangkap produk air daripada sebelumnya. Ayo kita lakukan beberapa kali lagi. Peng! Mendengar kata-kata Sejun, kelinci hitam itu masuk ke dalam air tanpa penundaan. Meski 100 sudah cukup, meski dengan suhu air yang rendah, ada batas untuk mencegah pembusukan, jadi sebaiknya memakannya dengan cepat. Selain itu, mereka selalu kekurangan makanan untuk Crimson Giant Bear dan bayi beruang. Tidak perlu khawatir tentang sisa makanan. Dengan demikian, bayi beruang dan induk beruang raksasa merah dapat mengisi perut mereka dengan makanan yang disajikan oleh Sejun. Gerererer. 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 Buk, buk. Setelah makan malam yang lezat, ibu beruang raksasa merah tua yang bahagia dan anaknya dengan ceria kembali ke rumah. Sejun pergi memancing produk air dengan kelinci hitam lagi. Tangkapan itu akan diberikan kepada serigala dari suku serigala perak. Sementara itu, atas instruksi Sejun, kelinci abu-abu membuat tas dari jerami untuk dibawa oleh serigala. Mereka membuat tas yang bisa dibawa di kedua sisi badan, rencananya akan digunakan untuk perjalanan Theo nanti. Serigala mengambil piranha, udang karang, dan potongan belut di dalam tas ini dan turun ke lantai 85 menara. Karena mereka harus berangkat melakukan perjalanan dengan Theo besok pagi, tidak ada waktu selain hari ini. Maka, hari yang sibuk berlalu. Koong. Hari ini, seperti biasa, Cuengi mengumumkan kedatangannya dengan seruan yang kuat. Baiklah. Suara mendesing. Sejun menambahkan garis ke dinding gua, mulai hari ke-215 terdampar. Ini sudah hari pembukaan toko benih. Aku ingin tahu apa yang akan muncul. Sejun bersiap untuk hari itu, mengantisipasi benih apa yang akan dibelinya. Meneguk. Dia memulai hari hanya dengan beberapa ubi dan beberapa tomat ceri untuk sarapan. Rencananya hari itu adalah menanam kentang. Gedebuk. Gedebuk. Sejun meletakkan kentang di atas batu datar yang dia temukan di atas tanah. Lalu mulai memotongnya. Mata harus dipasang seperti ini, kan? Alih-alih memotong kentang menjadi 4 bagian, dia memotongnya menjadi 2-4 bagian dengan ukuran yang sesuai sehingga mata kentang tidak terlalu pekat. Sebelumnya, ketika dia tidak bisa berkomunikasi dengan kelinci jantan, dia tidak bisa bercakap-cakap, tetapi setelah dia mulai memahami kelinci jantan, dia bisa mempelajari pengetahuan bertani lebih detail. Deru. Sejun meraup biji kentang yang dipotongnya menjadi tas silang yang terbuat dari jerami. Kelinci abu-abu terampil dengan tangan mereka, sehingga mereka bisa membuatnya semirip mungkin dengan gaya yang diinginkan Sejun. Maka, di samping ladang ubi yang dia tanam kemarin, Sejun mulai menanam bibit kentang. Tentu saja, dia meminta Cuengi untuk membersihkan jerami yang menutupi ladang kosong itu. Koong. Cuengi senang diberi pekerjaan oleh Sejun dan dengan penuh semangat mengibaskan sedotan.
Tepatnya, dia senang dengan madu yang akan dia dapatkan setelah menyelesaikan tugasnya. Mencolek. Sejun membuat lubang di tanah dengan belatinya, mengambil biji kentang dari tas salib, dan menanamnya sehingga matanya menghadap ke atas. Karena jumlah benih yang bisa masuk ke dalam tas silang tidak terlalu banyak, Sejun bolak-balik menanam kentang dengan sungguh-sungguh. Dan ketika dia menanam sekitar setengah dari kentang, toko benih sekarang buka. Level Anda biasa. 4 jenis benih yang dijual hari ini akan ditampilkan secara acak. Pada level Anda saat ini, Anda dapat membeli benih sebanyak yang Anda inginkan dalam batas 5 koin menara. Toko benih dibuka dan benih yang tersedia untuk dibeli hari ini muncul. Biji kacang api X1 5 koin menara. Benih wortel X20 000 4 koin menara. Benih strawberry 100 buah 0,5 koin menara. Benih lada hijau X100 0,5 koin menara. Biji kacang api? Itu adalah 5 koin menara kekalahan hanya untuk satu benih. Meskipun dia punya cukup uang, dia hanya bisa membeli dalam batas 5 koin menara. Jadi, jika dia membeli benih kacang api, dia tidak akan bisa membeli yang lain. Aku harus tetap dengan apa yang aku tahu. Renungan Sejun singkat. Dia memutuskan untuk membeli banyak barang yang dia kenal dengan baik daripada membeli satu barang yang tidak dia kenal. Anda telah membeli 20.000 benih wortel. Anda telah membeli 100 biji stroberi. Anda telah membeli 100 biji lada hijau. 5 koin menara telah dikurangi dari rekening bank benih Anda. Anda telah mendapatkan 50 poin loyalitas toko benih. Anda sekarang memiliki total 56 poin loyalitas toko benih. Denting. 3 kantong kulit berisi biji muncul di tangan Sejun. Terima kasih telah menggunakan toko benih. Kamu bisa menggunakan toko benih LV2 lagi dalam 30 hari. Aku punya banyak tanaman sekarang. Beban kerjanya meningkat, tapi wajah Sejun cerah. Membayangkan memakan stroberi dan paprika hijau memberinya gelombang energi. Aku akan menyerahkan biji wortel pada kelinci. Ada ladang luas yang disiapkan oleh Minotaur hitam dan kelinci sekop selama beberapa hari terakhir, dan mengingat hasrat kelinci terhadap wortel, mereka akan menanam semua biji wortel bahkan jika itu berarti mengurangi waktu tidur. Jadi, ketika Sejun telah menanam semua 4.000 kentang dan selesai menanam stroberi dan paprika hijau di dalam gua TN Sejun, kita sudah sampai. Serigala telah kembali setelah mengantarkan makanan ke serigala di lantai 85. Menara. Istirahat. Sejun membiarkan serigala yang telah melakukan perjalanan jauh ke lantai 85. Menara untuk beristirahat sebentar, dan dia memisahkan tas yang dibawa oleh serigala dan membawanya ke gua. Kemudian, perwakilan Theo. Sejun memanggil Theo yang sedang sibuk makan curu di pojok. Ada apa, Meong? Apakah ini waktu istirahat, Meong? Theo yang sedang memakan curu berlari menuju pangkuan Sejun. Tidak, mari kita kemas ini bersama-sama. Sejun mengangkat Theo yang sedang bergelantungan di lututnya, dan berjalan ke gudang. Kemudian, bersama Theo, mereka mengemas tomat ceri yang dia panen kemarin ke dalam tas. Tas yang dibawa serigala tidak memiliki mantra pelestarian seperti tas Theo. Jadi mereka mengemasnya dengan yang paling baru dipanen. Dengan cara ini, mereka melengkapi kembali serigala dengan 6 kantong. Masing-masing berisi 100 tomat ceri. Hati-hati, perwakilan Theo. Aku mengerti, Meong. Kami akan laris lagi, Meong. Bawahan, ayo pergi. Sekarang, Meong. TN Sejun, kami akan kembali. Baiklah. Elka, Bol, Kis, kalian juga hati-hati. Theo dan serigala turun menara dengan perpisahan Sejun. Fiuh, sekarang saatnya menyiapkan makan siang. Sejun pergi ke kolam dan bersama Black Rabbit, mereka meraup piranha dan crayfish dengan jaring. Meski masih bisa dimakan, tidak seperti kemarin, mata piranha tampak agak keruh yang menandakan bahwa mereka mulai membusuk. Dia merasa perlu bergegas.
Meskipun keracunan makanan tidak akan menjadi masalah dengan detoksifikasi daun bawang yang tersedia, dia tidak ingin mengambil risiko makan makanan basi. Tapi aku tidak ingin memakannya seburuk itu. Memikirkan ini, Sejun menarik jaring. Guyuran. Yang terjaring dalam jaring kali ini adalah bongkahan daging belut. Kelinci hitam masuk ke dalam kolam, menarik napas, dan keluar lagi. Kemudian, ketika sepotong kecil belut dipotong dengan belati Sejun dan dimasukkan ke dalam lubang, kelinci lainnya mengambil belut tersebut untuk dipanggang. Setelah itu, Black Rabbit hanya membawa potongan belut di jaring. Apakah kelinci hitam mau makan belut? Saat Sejun memikirkan ini. Apa? Pang. Tali yang terhubung ke jaring mulai ditarik dengan kuat, cukup untuk menyeret tubuh Sejun.